Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 29 Juli 2023, Pekan Biasa ke-16. Hari ini peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus, para sahabat Yesus. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus menurut kalender liturgi Gereja Katolik hari ini mengingatkan kita semua akan keluarga ini, keluarga yang sangat dekat dengan Yesus, keluarga yang berada di Betani. Keluarga ini adalah keluarga tempat di mana Yesus biasa berkunjung dan biasa singgah dalam keluarga ini. Ketika dalam perjalanan melaksanakan tugas pengajarannya. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, keluarga ini disebut sebagai keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Itu karena masing-masing pribadi dalam keluarga ini juga memiliki perhatian dan cinta. Masing-masing pribadi dalam keluarga ini, baik itu Marta maupun Maria serta Lazarus, mempunyai relasi pribadi, relasi personal dengan Yesus. Jadi keluarga ini menjadi keluarga yang dekat dengan Yesus justru karena masing-masing komponen, masing-masing pribadi dalam keluarga ini juga dekat dengan Yesus. Tidak pernah ada keluarga yang dekat dengan Yesus kalau masing-masing pribadi dalam keluarga tersebut tidak dekat dengan Yesus. Mari kita lihat secara ringkas, secara sederhana, bagaimana masing-masing pribadi mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, sehingga keluarga ini, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus, disebut sebagai keluarga yang dekat dengan Yesus. Kita lihat Marta. Sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Lazarus meninggal dan sudah dikuburkan, banyak orang Yahudi datang untuk menghibur Marta dan Maria. Marta ketika mendengar bahwa Yesus akan datang, dia mendapatkannya. Dia menjemputnya. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus, sebagai pribadi yang dekat dengan Yesus, dia berdialog dengan Yesus. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Yesus. Apa yang dia katakan? Tuhan, andai kata Tuhan hadir di sini, pasti saudaraku tidak mati. Lalu apa jawaban Yesus? Saudaramu tidak mati, saudaramu akan hidup. Lebih lanjut, Marta dalam keyakinan yang penuh berkata, saya tahu saudaraku akan hidup pada saat atau pada hari kebangkitan, di mana semua orang akan bangkit. Saat itulah
saudaraku Lazarus akan hidup. Tapi Yesus berkata kepadanya, akulah kebangkitan hidup. Apakah engkau percaya itu? Dan Marta menjawab, aku percaya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Terjadilah sebuah mujizat yang luar biasa. Yesus membangkitkan Lazarus. Saudari dan saudara terkasih, itulah pribadi Marta yang cepat melayani di satu sisi, yang dekat dengan Yesus, yang punya relasi yang dekat dengan Yesus, karena itu bisa berkomunikasi dengan baik, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa canggung. Tapi dia juga di balik itu, atau selain seorang yang ramah dalam melayani tamu-tamunya, termasuk Yesus, Marta juga adalah seorang yang beriman. Seorang yang kokoh, yang teguh, percaya penuh pada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang adalah jalan kehidupan. Maria, dari bacaan Injil hari ini juga, kita mendengar ketika Yesus datang, Maria berada di rumah. Memang pribadi Maria dalam Injil Yohanes dilukiskan sebagai pribadi yang meditatif, pribadi yang kontemplatif, lebih tenang. Tapi dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang dekat juga dengan Yesus, yang ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pribadi yang duduk dekat kaki Yesus. Ada kedekatan yang luar biasa dan punya kerinduan untuk selalu mau mendengar sabda Yesus. Kita ingat bukan? Pada bagian lain dalam Injil Yohanes, ketika Marta meminta Yesus memberitahukan kepada Maria saudaranya itu untuk membantu dia dalam melayani, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan yang tidak perlu. Maria telah mengambil bagian yang paling utama dan benar. Itulah Maria. Pribadi meditatif, kontemplatif, selalu duduk dekat kaki Yesus dan mau mendengarkan sabda Yesus, sabda Tuhan. Dan Lazarus. Memang kurang ada cerita tentang Lazarus. Tetapi dengan kematiannya bahwa sampai Yesus datang ke Betania berkunjung dan kemudian membangkitkan Lazarus, itu bisa memberikan gambaran kepada kita seberapa dekatnya Lazarus dengan Yesus. Selain Yesus dekat dengan saudari-saudari Lazarus, Marta dan Maria, Lazarus juga seorang pribadi yang dekat dengan Yesus. Yang membuat Yesus akhirnya mau tidak mau harus datang ke Betania setelah dia mendengar berita bahwa Lazarus mati. Dan dia, Yesus itu, membangkitkannya. Itulah pribadi-pribadi dalam keluarga kecil, Marta, Maria, dan Lazarus. Dari pribadi-pribadi yang punya relasi dan keistimewaan, relasi yang baik dengan Yesus, membentuk sebuah keluarga yang baik, keluarga selain yang ramah terhadap sesama dalam melayani, termasuk melayani Yesus, tapi juga keluarga yang beriman. Keluarga yang dekat dengan Yesus, tempat di mana Yesus singgah. Yesus beristirahat di dalam keluarga ini. Saudari dan saudara yang terkasih. Maka benar juga apa yang dikatakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Itu menggambarkan keluarga ini
sesungguhnya. Keluarga yang di dalamnya ada Tuhan. Keluarganya di dalamnya ada Yesus. Karena keluarga ini adalah keluarga yang sangat mengasihi, saling mengasihi di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka dan sesamanya. Maka tidak heran kalau banyak orang Yahudi datang kepada keluarga ini untuk menghibur Marta dan Maria. Tidak pertama-tama, okelah, bahwa karena Lazarus meninggal. Tapi ada juga toh, sekalipun ada keluarga yang meninggal, tapi memang orang luar enggan datang. Tapi bahwa orang banyak datang, itu sudah mengungkapkan bagaimana hubungan keluarga ini dengan orang-orang di sekitarnya. Keluarga yang baik, pada akhirnya ketika mereka mengalami hal yang sulit dalam kehidupan, orang akan datang. Datang untuk memberikan kekuatan dan peneguhan, memberikan penghiburan. Seperti yang terjadi dengan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Maka keluarga ini, sekali lagi sangatlah tepat, menjadi keluarga di mana ada Allah berdiam di dalamnya. Karena mereka saling mengasihi di antara mereka, dan mereka juga mengasihi saudaranya. Dan pada waktunya, saat mereka mengalami penderitaan, suasana duka cita, banyak orang yang datang ke keluarga ini. Saudari dan saudara yang terkasih, terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini, terinspirasi dari peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus, para sahabat Yesus, kita diajak untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Pertama, apakah keluarga kita, apakah komunitas-komunitas kita adalah komunitas yang sungguh melayani Tuhan dan sesama? Apakah komunitas-komunitas kita, keluarga-keluarga kita adalah juga selain melayani Tuhan dan sesama, juga keluarga dan komunitas yang beriman pada Tuhan? Apakah keluarga-keluarga kita, komunitas-komunitas kita menjadi tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan berdiam, menjadi tempat singgahan Tuhan? Ataukah seperti apa? Poin yang kedua, sebagai refleksi, kembali kepada keluarga Betania itu, Marta, Maria, dan Lazarus. Keluarga yang sungguh-sungguh ada Tuhan di dalamnya, karena saling mengasihi. Keluarga yang beriman justru terjadi, terbangun, terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan pribadi-pribadi yang mengimani Tuhan. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang sungguh-sungguh ada Tuhan di dalamnya? Dan apakah keluarga kita yang seperti itu sungguh-sungguh terbangun karena masing-masing pribadi dalam keluarga kita itu adalah pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan dan sesama, dan yang sungguh beriman pada Tuhan. Demikian juga dengan komunitas kita. Apakah memang pribadi-pribadi dalam komunitas kita adalah pribadi-pribadi yang akhirnya menciptakan komunitas kita sebagai komunitas yang melayani sungguh-sungguh Tuhan dan sesama, dan komunitas pribadi-pribadi yang sungguh beriman pada Tuhan? Itu tantangan bagi kita semua. Semoga tidak ada kata terlambat untuk mulai menata kembali relasi pribadi kita masing-masing dengan sesama dalam melayani sesama, dan juga dengan Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan lebih lagi, mari kita menata kembali masing-masing pribadi kita untuk menjadi pribadi yang mengimani Tuhan. Sehingga di mana kita berada, di sana
keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh beriman. Dan komunitas kita menjadi komunitas yang beriman. Tuhan memberkati.